Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ahibbai fillah, syukurullah, usikum wa iyyakum bittaqwallah wa fazal muttaqin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ini dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak lupa untuk selalu bersyukur. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga dijauhkan dari sikap dan sifat keburukan-keburukan yang barangkali merusak ibadah kita di hadapan Allah dalam hal kesyukuran. Karena syukur itu juga bagian dari ibadah. Karena kalau syukur itu dimaknai bagian dari ibadah, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk mengikhlaskan segala bentuk kesyukuran kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya sholawat beriring salam, marilah selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita masih berada di bab tentang anjuran untuk berbuat baik, jadi masih di bab yang sama, tetapi sudah sampai kepada hadis-hadis yang terakhir kita. Karena setelah ini kita akan masuk ke baru berkenaan dengan bersungguh-sungguh dalam beramal. Jadi selalu diingatkan untuk bersungguh-sungguh di dalam beramal. Setiap amalan yang kita kerjakan sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Namun sebelum kita masuk ke bab baru, kita selesaikan dulu pembahasan kita terkait dengan anjuran untuk berbuat baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengupas tentang semangatnya para sahabat ketika ada potensi amal kebaikan, bersegeranya sahabat untuk meraih kebaikan yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka idealnya kita pun seperti itu. Jadi kita punya standar kesungguhan tersendiri di dalam beramal, dan itu tidak terikat dengan orang lain. Kalau di awal-awal barangkali kita masih membangun semangat itu karena jumlah, barangkali di awal-awal masih ditoleransi karena jumlahnya, karena ada kawannya, karena ada yang mengajak, ada yang jemput, misalnya kajian ada yang mengingatkan. Tetapi pada titik tertentu, pada akhirnya kita harus bisa melepaskan diri dari motivasi-motivasi yang bersifat kedunia. Jadi pada titik tertentu kita harus betul-betul mampu survive sendiri dalam hal beramal. Kenapa? Ya karena memang kembalinya kita juga sendiri kelak. Jadi kalau kita selalu terbiasa dengan keramaian, terbiasa dengan komunitas, itu bukan sesuatu yang negatif. Jadi kalau kita senang dengan komunitas, senang berjamaah, itu bukan sesuatu yang negatif, sangat positif. Karena anjuran untuk berjamaah itu juga banyak di dalam
Islam, ya, anjuran untuk selalu berukhuwah, berjamaah, banyak di dalam Islam. Tetapi pada titik tertentu, amalan-amalan yang kita kerjakan secara jama'i itu, ya, pada momen-momen ya, tertentu kita harus mampu untuk survive. Mau rame ya tetap semangat, mau tidak rame juga tetap semangat. Ya. Mau rame semangat, bersyukur alhamdulillah karena ada teman kawan yang banyak dalam satu visi beramal beribadah. Kalaupun tidak, ya, maka harus mampu kita untuk survive. Ya. Jadi kalau sudah girohnya, ya, semangatnya, tujuannya, makosidnya, maksudnya, setiap amal itu sudah lillahi ta'ala, maka yang terjadi apa? Yang terjadi tidak ada orang yang menemani, tidak akan merubah. Ya. Tidak ada kawan, tidak akan merubah kualitas maupun kuantitas dari amalan yang kita kerjakan. Jadi pada pertemuan yang lalu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita membahas tentang betapa para sahabat itu semangat dalam meraih amal kebaikan yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Zubair ibn Adi, Anis Zubair ibn Adi, qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu syaqawna ilaihi ma nalqa min al-hajjaj. Faqala Anas isbiru fa innahu la yaqi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam wa Bukhari. Dari Zubair bin Adi, dia berkata, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lalu kemudian mengadukan penderitaan yang kami alami dari kekejaman Al-Hajjaj. Kemudian Anas radhiyallahu anhu menjawab, sabarlah kamu semuanya, sesungguhnya akan datang suatu masa di mana penderitaan lebih berat lagi dari apa yang kamu rasakan dari ini, sehingga sampai kamu semuanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan, meninggal, lalu kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mendengar hal itu dari Nabi Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, jadi hadis ini syawahidnya. Kenapa hadis ini kemudian dikutip oleh Imam An-Nawawi? Dari mana pelajaran yang bisa kita ambil adalah perintah untuk bersabar terhadap hal-hal yang hari ini barangkali menimpa kita. Maka ujian-ujian dalam kehidupan itu kadang-kadang memang berdampak kepada kualitas keimanan kita, kualitas amalan kita, dan itu sangat manusiawi sekali. Tapi tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Benten. Kadang ada orang yang sedih itu, keadaan terjepit, keadaan sedih, keadaan ditimpa musibah itu lebih sregep ibadah itu tidak sedikit, banyak. Ya, bahkan semakin dekatnya dengan Allah itu ya saat ditimpa musibah. Yang kata niku umum, banyak yang bisa seperti itu. Ya, bahkan cenderungnya kita itu sebagai manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah tersentuh, mudah sekali tersentuh kalau kondisi kita itu sedang dalam keadaan diuji. Nah, tadi kan umum, kita sedang ditimpa musibah itu betul-betul timingnya itu, suasananya itu pasti tepat sekali untuk kita mendekat. Kalau hatinya masih sehat, jadi kalau hatinya masih sehat ketika ditimpa musibah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi hatinya akan diarahkan menuju kepada kebaikan-kebaikan, mendekat. Jadi indikasi hati yang sehat itu seperti itu. Karena hati yang sehat itu manakala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ujian, bukan kita semakin menjauh, tetapi kita semakin mendekat. Dan yang seperti itu hanya akan mampu dilakukan oleh orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati karena hati yang sehatlah yang akan kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, riyadhahnya itu latihannya bagaimana? Latihannya ya ini tadi.
bagaimana mengkondisikan hati, psikologinya kalau sedang diuji dengan kesulitan-kesulitan itu. Apa yang terjadi? Hati semakin tabah, semakin tawadu, semakin bisa menjaga, semakin bisa mengontrol emosinya, lisannya, semuanya. Kenapa? Ya itu tadi. Kenapa? Boleh jadi ujian kita itu belum seberapa dibandingkan dengan ujian orang lain. Nah, salah satu adabnya ini yang kadang-kadang kita itu salah nih. Kadang-kadang kesalahannya sepele, mboten sepele. Kita itu kadang-kadang mengucapkan syukur, tahmid, alhamdulillahirabbil alamin atas kondisi yang ada pada diri kita, yang kebetulan qadarullah itu lebih baik daripada orang lain. Lebih baik daripada orang lain. Satu sisi ini sebuah kebaikan. Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu suatu kebaikan. Tetapi tidak berempati, tidak bersimpati terhadap kondisi orang lain itu juga berbahaya. Kobongan, taruh ada kebakaran, refleks kita, ya Allah, alhamdulillah, gini nih mandek lo main di tok ora teko omahku. Itu kita itu bersyukur atas nikmat, tetapi kemudian memunculkan sebuah sikap yang tidak berempati kepada orang lain. Nah terus sing kedae pripun Ustaz? Niku sudah jadi kebiasaan niku. Runtung-runtung bareng-bareng naik motor gitu. Kita selamat, jegrek gurine kita, guri belakang kita tiba, serempet. Serempet. Jatuh gitu. Kita ngelus, alhamdulillah ya Allah, selamat aku. Jajal aku ngono gurine ini kenek sisan. Satu sisi kita melakukan sebuah kebaikan, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita itu kadang-kadang terlepas kontrol, tidak berempati kepada saudara kita. Lah yang tepat bagaimana? Yang tepat itu kita bisa mengambil pelajaran dari musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada saudara kita. Itu yang tepat. Dan itu hanya kita yang tahu. Hanya kita yang melakukan yang tahu apakah kita itu berempati, bersimpati, atau hanya sekedar bunga mulut saja, atau hanya sekedar pemanis. Itu hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang disitulah letak simpati kita kepada saudara kita itu dengan tidak mengucapkan, dengan tidak menampakkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya sementara diberikan oleh Allah kepada kita, dengan sengaja tidak menampakkan atau dengan sengaja menampakkan, itu sudah menunjukkan kualitas kita. Dan disitulah riyadhahnya kita itu, hati kita dilatih dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi bersyukurnya bukan gara-gara kita terlepas dari musibah sementara saudara kita tidak, tetapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari musibah yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita. Kenapa? Semuanya atas kehendak Allah sudah ditakdirkan. Makanya kadang-kadang kalimatnya sepele gitu, tapi kalau kita tidak bisa jaga itu juga menyakitkan hati saudara kita. Kalau tidak bisa menjaga itu kadang-kadang menyakitkan saudara kita di tengah-tengah ujian yang semakin hari akan semakin berat. Tetapi itu semuanya tidak akan berlaku bagi mereka yang betul-betul lurus keimanannya, betul-betul berusaha memperbaiki iman dari setiap harinya. Jadi ujian bagi orang yang beriman itu ya pokoknya ladang untuk beramal kebaikan. Sedih sesaat, kecewa sesaat, merasa nothing, tidak ada apa-apanya sesaat, tetapi harus bangkit setelah itu. Kenapa yang ini? Zubair ibn Adi, beliau bercerita pernah dia mendatangi Anas bin Malik mengeluhkan. Ini setelah wafatnya Rasulullah dan masih mendapati ada seorang sahabat. Jadi kalau dulu itu memang seperti itu. Dulu nih keberadaan sahabat Nabi itu betul-betul dimanfaatkan untuk mengambil ilmu yang seluas-luasnya. Terlebih bagi mereka yang tidak bertemu dengan Nabi. Karena tidak semua apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu para sahabat semuanya mendengar, tidak semuanya.
kan pernah itu ada kisahnya, ada yang safar dengan Nabi sementara ada yang tidak. Tidak jarang, tidak sedikit hadis-hadis itu muncul ketika personal safar nonton itu. Pergi berapa itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas misalkan, berapa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain yang tidak diriwayatkan oleh sahabat semasa itu. Semasa saja itu kadang-kadang tidak 24 jam mereka bersama Nabi. Makanya ketika Rasul sudah wafat, yang dicari adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sahabat yang paling banyak mengambil fawaid dari sabda Rasulullah SAW. Maka beruntung sekali. Ya tidak bisa disesali. Kita ditakdirkan menjadi umat akhir zaman itu yang sudah menjadi qadarullah ini, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal ada ini peninggalan Nabi yang seperti ini yang menjadi pelipur lara kita itu. Sinau sawaten lagi. Jadi meskipun seperti itu kita masih bisa kok meneladani Rasulullah. Dalam kitab itu yang kemarin saya ceritakan itu, kitab Rahimul Maktum, dalam kitabnya Sirah Nabawinya Sofiyur Rahman Mubarakfuri itu sudah menggambarkan betul-betul bagaimana kehidupan Rasulullah dari awal bi'tsah, di awal diutus sampai beliau dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu yang bisa membuat kita sedikit lebih bisa melonggarkan hati kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan sahabat Zubair bin Adi ini. Dari Zubair bin Adi ini begitu pula beliau bertemu dengan Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, fasyakawna ilaihi ma nalqa minal hajjat. Pertemuannya bukan tanpa tujuan. Jadi pertemuan dia Zubair dengan Anas itu untuk mengadukan penderitaan yang dialami dari kekejaman Al-Hajjaj, penguasa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian Anas menjawab, sabarlah kamu semuanya, isbiru, sabar, fa innahu, karena sesungguhnya la ya'tiya zamanun illa waladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu masa di mana masa yang sebelumnya itu ringan, karena masa sesudahnya akan lebih berat daripada sebelumnya. Ini sebetulnya lebih kepada ujian. Jadi yang dimaksud dengan syarrun minhu, syarrunnya itu bukan syarrun artinya kerusakan secara lafaz, bukan. Syarrun itu ya kerusakan sosial, ujian hidup. Tapi lah saya barangkali ada kenakalan anak hari ini yang tidak panjenengan bapak ibu mbah-mbah uti-uti akung-akung semua ini temui. Pasti itu dulu mboten nonton kenakalan model bocah saat ini, tidak aja. Tetapi bagaimana, apakah kita kemudian menyerah dengan kondisi? Ya tidak. Disitulah kemudian letak kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar hati itu gampang untuk men-screening, oh ini yang tidak benar ini. Luar biasa itu. Kenakalan hari ini luar biasa. Bullying itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau mengurainya dari mana itu kadang-kadang. Sudah disuarakan oleh praktisi-praktisi pendidikan, praktisi-praktisi perlindungan anak, para penggiat orang-orang yang bersemangatnya luar biasa untuk betul-betul mengentaskan pergaulan anak-anak muda itu dari bulian. Karena bulian pripun nggih, nyek-nyekan, membuli, merendahkan itu dianggap sesuatu yang tidak salah masalahnya. Dan itu berdampak luar biasa. Itu baru satu contoh kerusakan zaman dulu nggih. Biasa. Betul nonton saya sampai kemudian ada anak